sekalian, saya akan presentasi dulu ya. Dan ini sudah kami siapkan benar-benar. Mungkin ketika Bapak Ibu dari tim ya mengevaluasi kuesioner yang kami isi waktu itu ya self assessment kuesioner ya, IMONET ya, itu kan Bapak tadi bilang itu inovasi juga Pak. Nah, sehingga saya meyakini pasti mungkin ada kekurangan kelebihannya. Maka sebenarnya kita untuk mengujinya kan ada visitasi itu. Nah, mungkin terlupa kemarin ya teman-teman itu menyampaikan dalam bentuk kuesioner yang isinya nanti bisa kita lengkapi melalui visitasi ini mungkin Bapak Ibu sekalian. Karena banyak hal-hal saya katakan tadi kita sebenarnya banyak, saya bilang tuh pengalaman saya itu sebenarnya sarana untuk kita menyampaikan informasi publik itu sebenarnya tidak harus dalam bentuk media kan, tapi dalam bentuk misalnya seperti tadi kebun edukasi itu juga hanya tidak inovatif ya, inovatif dalam arti tidak inovatif itu berarti tidak efisien, tidak digital gitu. Tapi itulah juga bentuk-bentuk sarana-sarana supaya publik tahu apa sih yang dikerjakan oleh pertanian. Nah, ini mungkin dalam kuesioner kemarin tidak masuk segala, makanya saya berterima kasih ada visitasi ini Bu, bisa kita melengkapi. Nah itulah makanya harapan saya nanti mudah-mudahan lah kita ini, karena saya kan salah satu juga kinerja saya diukur dari banyaknya komunikasi sama petani itu ya Bu ya. Nah pertemuan dengan aparat pertanian harus banyak pertemuan dengan petani Pak, melalui penyuluhnya sekarang, sehingga ini kan komunikasi ya. Nah ini kan keterbukaan nih polisi publik ini, sehingga baik melalui media massa atau langsung bertemu dengan petani sehingga petani bisa produktif. Itu yang kaitannya, makanya saya berkepentingan terhadap saluran saluran informasi, keterbukaan informasi publik dari lembaga saya di badan publik ya yang mengurusi pertanian. Nah, kemudian seperti kita ketahui Pak ya, memang ini dasar hukum coba di tanggal 97. Kita ketahui bersama memang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ya sistem informasi publik. Ini wajib sebenarnya badan publik dalam rangka mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Jadi memang kewajiban dari badan publik, itu pasal 7 ayat 3. Kira pas itu. Nah itu dasar kami kenapa saya punya kepentingan dalam hal juga menyampaikan informasi publik. Kemudian undang-undang KI ya, peraturan KI Pak ya, nomor berapa itu, nomor 1 tahun 2001 ini juga itu sebenarnya mengamanatkan juga kepada kita semua bahwa standar ya pelayanan publik pelayanan publik ya. Nah, ini menjadi acuan kami juga dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui PPID pembantu di dinas ini. Nah, tujuan jelas bahwa pertama itu kita menyelenggarakan ya keterbukaan informasi ya dalam bentuk transparansi ya, kalau bisa efektif, efisien dan pastinya akuntabel. Itu yang kita harapkan dari kita melaksanakan keterbukaan informasi publik di sini. Nah ini yang kami benahi terus nih, bagaimana supaya transparan, supaya efektif ya, supaya ada efisien, akuntabel. Makanya kita selalu berinovasi sebenarnya Bu dalam hal kita menyampaikan informasi-informasi yang memang wajib untuk wajib diketahui oleh publik. Itu sebenarnya itu, terutama ya kalau kami petani dan wajib itu meningkatkan ya pengelolaan pelayanan informasi di lingkungan badan publik ini ya, menghasilkan pelayanan informasi yang berkualitas. Nah ini nanti yang nilai ini ya Bapak-bapak nanti ini bagaimana di pertanian ini, apakah sudah tapi kami sudah maksimal mungkin ya
meningkatkan kualitas layanan informasi itu ya kepada publik supaya benar-benar terbuka. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas Pertanian ini ya, Tanah Pangan Hortikultura ini ada dua hal yang utama yang kami prioritaskan. Pertama adalah upaya dan strategi. Seperti apa sih strategi dan upaya kami dalam rangka supaya keterbukaan informasi publik itu bisa tersampaikan ya, pesan itu secara efektif, efisien dan dan inovatif. Itu yang satu. Kemudian kedua, kita juga terus melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik ini. Ini dua sesuai dengan tadi Bapak ya. Ada dua hal yang kami terus kita perbaiki. Satu itu upaya dan strategi, bagaimana kita supaya tersampaikan informasi itu kepada publik efektif, efisien. Kemudian juga kita terus mencari inovasi-inovasi ya, bagaimana kita peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini. Nah, kemudian untuk upaya dan strategi ini dua hal yang kami utamakan, yaitu komitmen dari badan publik ini ya, dinas ini, kemudian upaya-upaya koordinasi lintas sektoral, koordinasi antar badan ya, karena kita ini kan lembaga di bawah dari pemerintahan, jadi mau tidak mau harus koordinasi dan koordinatif tentang pengelolaan informasi yang harus disampaikan kepada publik. Jadi ada dua dalam hal upaya dan strategi, ada dua, ada komitmen dan ada upaya-upaya koordinasi supaya supaya lebih baik lagi nanti pengelolaan informasi dan dokumentasi di dinas ini. Nah, komitmen ini ada tiga hal yang paling utama. Pertama itu ketersediaan dan kemampuan SDM kami, Pak. Itu yang kami upayakan terus. Kemudian yang kedua nanti ada ya rapat-rapat pembahasan tentang pengelolaan PPID ya. Kemudian ketiga dan dukungan anggaran untuk PPID ini. Ini tiga ini yang sekarang kami upayakan terus. Nah, kembali lagi tadi kepada halaman itu, untuk yang ketersediaan SDM ini upaya kami melalui ya tadi ini. Ya kami secara kelembagaan ya secara kebijakan sudah mengeluarkan SK. Saya mengeluarkan SK pembentukan tim penanggung jawab data informasi publik dan dokumentasi. Ini saya bentuk ini. Ini itu sudah terbarui dan kita kaji lagi orang-orangnya ini yang benar-benar mempunyai kapasitas SDM dalam data pengelolaan informasi dan dokumentasi ini. Nah, ini terus. Kemudian terus pengkajian terhadap penjabaran visi, misi, moto serta maklumat pelayanan publik pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura ini. Ini jangan hanya sekedar tulisan terpampang, tapi bagaimana implementasinya yang saya kembangkan ya. Nah, seperti maklumat ini udah benar enggak maklumat itu kita melayani dengan senyum, dengan gratis segala macam. Tapi sudah enggak? Ini yang terus kita perbaiki ya dari moto dan visi misi ini. Nah, sekilas masalah terus lanjut moto dan misi ini moto kita, visi kita Pak, visi PPID kita menyediakan pelayanan informasi publik yang prima dalam rangka mewujudkan transparansi publik menuju good government. Nah, misi ada 5 misi saya di sini, mendorong terwujudnya keterbukaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bertanggung jawab ya. Ini mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di dinas ini yang bertanggung jawab dan terbuka. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik tentang semua hal pertanian. Di sini membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik, untuk kita kembangkan sistemnya seperti apa, inovasi-inovasi, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya pengelola ya pelayanan informasi publik maupun pengelolaan informasi dan dokumentasi, kemudian meningkatkan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ini. Kemudian moto kita cermat. Cermat ini cepat, ramah dan akurat. Cepat, ramah dan akurat. Nah, kemudian maklumatnya, dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak mendapati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini kan ini satu maklumat kita. Ini
apa namanya istilahnya bukti ya, dividen ya kita rapat pembahasan PPID dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan hampir setiap bulan sebenarnya Pak. Saya menyinggung masalah ini karena kami bukan juga sama ini apa namanya evaluasi SPI saya selipkan agenda untuk juga kita membenahi tentang keterbukaan informasi publik ini setiap bulan juga kita lakukan ini ya. Kemudian ini rapat-rapat pengisian pada self assessment question IMONET kemarin. Kemudian ini ada presentasi ini yang hari ini ya. Kemarin kami sudah melakukan rapat juga persiapan Ibu ya. Jadi sebenarnya kita siap untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan PPID. Dokumen anggaran untuk PPID yang dikelola melalui subbagian lain yang tadi saya katakan masih melekat pada akun ini. Nah, ke depan mudah-mudahan nanti ya melalui mungkin dari teman-teman dari itu ya, dari itu diusulkan aja nanti melalui Serembang kalau bisa PPID itu punya anggaran sendiri gitu, jangan lagi melekat anggarannya ini ya. Nah, besar kecilnya tidak terlalu penting, yang penting dia punya leluasa dalam rangka untuk perbaikan pengelolaan PPID di setiap badan publik yang ada. Itu sebenarnya kita harapkan. Ini saya terus terang ini masih merupakan satu kendala inilah. Selanjutnya tadi kan satu itu adalah kita komitmen koordinasi. Nah, ini sangat penting bagi kami ya. Ada 3 hal dalam koordinasi ini. Satu tadi penyediaan info publik ya. Nah, ini penyediaan info publik sebenarnya di sini adalah tentang produk yang kami andalan kami Pak di sini Pak. Nah, produk ini ya layanan konsultasi jadi sering Pak sampai anggota dewan dari kabupaten itu biasa dia ada audiensi dan konsultasi petani, kelompok tani, kemudian penggiat pertanian, ini kan konsultasi penggiat pangan ya. Ini kan pertanian ini sangat wajib hukumnya. Ini kita menemukan mereka ini tidak berhenti nih. Kita laksanakan setiap minggu, kadang-kadang ada aja yang kelompok ini, kelompok itu, belum lagi BEM pun datang ke sini. Bagaimana tentang pertanian ini Pak? Ini kita mau krisis ini El Nino kita. Ini layanan konsultasi publik ini. Kemudian yang kedua ini ya yang adalah penyediaan data informasi terkait pertanian. Ini juga di sana depan sana tadi ada ruang khusus PPID kita paling depan, mudah dan siapapun bisa masuk, tidak ada rasa takut gitu ya. Karena kalau di dalam kan takut. Saya bilang, ayo kita ruang PPID itu harus di depan, harus akrab sama publik. Jangan di loteng sana, nanti dia jatuh naik tangganya. Nah, jadi datang situ langsung situ, buka komputer situ, buka internet situ, langsung kita dapat informasi tentang pertanian. Tapi ada prosedurnya, harus lapor dulu di Prondes gitu kan. Nanti bisa dipresentasi di sana. Di sana sudah di itunya ada juga petunjuk-petunjuknya apa pengaduan dan lain-lain, ada semua anunya. Yang ketiga, kita produk kita ini produk yang namanya audiensi interaksi pemerintah daerah dan lembaga lainnya. Ini juga audiensi. Ini hampir sama dengan konsultasi tadi, tapi konsultasi lebih teknis ini ya. Konsultasi teknis, tapi kalau audiensi ini lebih umum sifatnya. Ya, kita menyerap hasil inspirasi dari audien, dari pemerintah, dari pemerintah maupun masyarakat. Ini kita melalui audiensi interaksi pemerintah kita jalankan. Kemudian magang. Ini tidak putus-putusnya nih. SMK, petani, mahasiswa, penyuluh ya. Penyuluh ini kan petugas lapangan, ini ada 3 Pak kami ini. Dia tersebar di seluruh Kalimantan Barat ini hampir jumlahnya ada 500-an ya orang gitu. Ada petugas lapangan itu ada 3, 1 PPL, petugas penyuluh lapangan pertanian. Kemudian ada yang kedua itu petugas lapangan juga namanya POPT ya, petugas pengendali organisme tanah. Oh ya, yang ketiga adalah PBT ya, pengawas benih tanaman. Nah kalau petani penyuluh semua, karena sebenarnya itu tidak penyuluh, belum tentu si A itu penyuluh, mungkin dia POPT itu nanti penyuluh di lapangan. Kalau ada kejadian serangan hama, dia tidak perlu lagi datang ke Pontianak, langsung melalui aplikasi itu. Kami di sini sudah tahu semua, langsung di ada istilahnya pengendalian ya, gerdal ya, dari POPT itu langsung ke lapangan tangani salah hama penyakit itu. Lanjut. Nah, tadi yang pertama itu ada penyediaan info produk ya publik, kemudian pemutahiran data informasi publik. Ini ya terus kita update ya, baik data yang sifatnya secara berkala,
kemudian data informasi yang diumumkan secara serta-merta maupun informasi yang tersedia setiap saat pun kita update. Jangan sampai ini nanti sudah tidak up to date. Nanti implikasinya ya bisa menurunkan kualitas atau produktivitas dari kerja-kerja kita di pertanian juga sebenarnya. Nanti ini memang otomatis kita update ini informasi yang sifatnya makalah serta-merta dan sifatnya yang selalu setiap saat. Ketika ada informasi publik yang baru ya, artinya yang mungkin menyangkut masalah yang tidak masuk dalam 3 kategori ini, sebelum kita publikasikan, kami mengadakan uji konsekuensi dulu dengan teman-teman di sini di Kominfo ya, yang penanggung jawab PPD utama. Itu selalu kami koordinasikan dulu. Walaupun kami tahu ini tidak masalah sebenarnya, tapi tetap itu kita jalankan ya, kita koordinasi dulu sama untuk uji konsekuensi dari ketika informasi itu kita publikasi, konsekuensinya apa. Nah, ini kita selalu tidak disalahkan oleh PPD utama, Pak. Kami kan dalam pembinaan mereka, dalam pengawasan mereka juga. Jadi selalu kami berkoordinasi sama mereka di sana. Sosial kita ya, ini IG Ayo Bertani Channel, ini yang IG Ayo Channel, Facebook Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, YouTube Ayo Bertani Channel, ini yang viral nih Bu di seluruh Indonesia. Kadang-kadang teman-teman saya di Aceh sana juga, ini kan dibuka, bisa aja dibuka nih, Ayo Bertani Channel. Nah ini seluruh dunia bisa lihat di situ. Nah, wah luar biasa ini. Itu salah satu cara-cara kita menginformasikan informasi publik kita di sini. Kalau masalah durian, termasuk udah viral biasanya, udah banyak yang membuka. Itu Ayo Bertani Channel. Nah ini brosur dan banner ya, kita upayakan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian ya yang bisa saya sajikan. Saya tidak melebihi dan tidak mengurangi. Memang itulah fakta adanya ya dari kami ya, yang upaya kami semaksimal mungkin untuk bagaimana mengelola informasi publik oleh badan publik di Dinas Tanaman Hortikultura itu. Jadi saya menyampaikan apa adanya ya. Nah, mudah-mudahan ada perbaikan, ada nanti apa yang memang kita akan lebih sempurna lagi. Tapi kita terus berinovasi bagaimana nanti informasi publik, baik yang tadi sesaat, yang harus serta-merta bisa disampaikan secara efektif, efisien. Itu yang upaya kami Pak, efisien dan produktif di publik atau di masyarakat, khususnya masyarakat petani di Kalimantan Barat. Saya kira itu dari saya, lebih kurang saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam.